Kultur stelsel atau sistem tanam adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara mereka. Kekosongan kas tersebut dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang. Salah satunya adalah Perang Jawa atau dikenal sebagai Perang Diponegoro. Kultur stelsel seringkali disebut sebagai sistem tanam paksa, sebab kebijakan yang digagas oleh Van den Bosch tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penerapannya menyimpang dari aturan yang ditetapkan dari awal, sehingga penerapan sistem tanam paksa berdampak buruk bagi warga pribumi Indonesia, khususnya para petani. Salah satu dampak yang paling mengerikan adalah kematian yang merajalela di berbagai daerah. Tanah-tanah menjadi kering akibat tidak ditanami dengan baik. Sedangkan tingkat kesehatan tidak diperhatikan. Di samping itu, jelas tanam paksa sangat merugikan penduduk Indonesia. Hampir sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk mengurus tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa tersebut. Sistem tanam paksa banyak ditentang oleh masyarakat dunia, bahkan oleh warga negara Belanda sendiri. Hal inilah yang kemudian memunculkan gagasan baru tentang politik balas budi bagi bangsa Indonesia, yaitu politik etis. Gagasan ini datang dari seorang yang bernama Van Deventer. Konrad Theodore van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh politik etis. Dia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu 10 tahun, Deventer telah menjadi kaya karena perkebunan swasta serta maskapai minyak BBM yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasehat hukum. Pada sebuah surat tertanggal 30 April tahun 1886 yang ditunjukkan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi. Ia mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Lalu, pada tahun 1899, Deventer menulis dalam majalah De Gids atau panduan berjudul An Eerschuld, hutang kehormatan. Pengertian Eerschuld secara substansial adalah hutang yang demi kehormatan haruslah dibayar. Walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim, tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman karena adanya kereta api. Bendungan-bendungan adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda atau Indonesia. Praktik-praktik tersebut secara nyata telah menjadikan Belanda sebagai negara yang kaya raya. Sementara itu, Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi, sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan. Politik etis yang digagas oleh Van Deventer memberikan perhatian secara serius
terhadap perbaikan kehidupan masyarakat pribumi. Di antaranya, program-programnya adalah di bidang irigasi untuk mengatasi rusaknya kesuburan tanah. Salah satunya di Gerobokan, yaitu wilayah yang cukup parah kerusakannya akibat sistem tanam paksa. Adapun penerapan politik etis yang mengubah sejarah bangsa Indonesia adalah terbukanya akses pendidikan, yaitu politik etis di bidang edukasi. Meskipun pada awalnya merupakan program yang ditunjukkan untuk anak-anak bangsawan, tetapi mampu memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan dengan mengenai pendidikan, utamanya ketika mengenyam pendidikan di luar negeri, maka pelajar-pelajar bangsa Indonesia mulai mengenal berbagai macam paham, misalnya liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme, maupun demokrasi. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya era pergerakan nasional. Adapun gerakan yang mula-mula terbentuk adalah organisasi Budi Utomo. Selanjutnya muncul gerakan-gerakan misalnya Syarikat Dagang Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Masa pergerakan nasional ini merupakan masa yang penting, sebab telah ada perubahan paradigma perlawanan terhadap bangsa penjajah, yaitu Belanda. Perlawanan yang semula bertujuan mengusir penjajah menjadi perjuangan memperoleh kemerdekaan. Perjuangan yang semula bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Sedangkan perjuangan yang semula bersifat fisik dengan mengangkat senjata menjadi perjuangan dengan cara-cara diplomatis. Jadi, singkatnya, tanam paksa ada keterkaitan dengan munculnya gerakan bangsa Indonesia melalui pendidikan pada masa era politik etis. Dengan demikian, upaya untuk menuju Indonesia yang merdeka menjadi semakin terbuka lebar.